Nah, kalau sudah rapat begini, kita pegang jangan sampai berubah. Kita megangnya begini. Nek kalau dari posisi gini nanti bisa meleset naik kan gitu kira-kira. Nah, yang penting kita ikat dulu untuk tetap posisinya. Baru kemudian kita yang kedua kita lilitkan dengan yang lebih kuat. Nah, ini yang penting. Nyun sewu, saya tidak bisa membawa batang bawah yang lebih muda. Kebetulan stoknya ada di Kajoran sana. Ini maksimal Bu, harusnya segini itu. Batang bawah setinggi ini sudah harusnya maksimal. Ini berumur kurang lebih 2,5-3 bulan. Sebaiknya 2 bulan itu lagi ranom-ranomnya masih warna ungu kemerahan itu ya. Hijaunya itu hijau campur merah itu sudah disambung. Karena kenapa? Itu kambiumnya lagi optimal. Kambium itu cairan yang ada di batang yang nanti dia akan merekatkan pada sambungan itu. Nah, kalau sudah segini Bu, nyun sewu, ini kebetulan kemarin ada patah, muncul tunas-tunas ini nggak bisa untuk disambung di sini. Sambungnya nanti yang di sini. Kalau yang di bawah ini nanti sudah ada unsur kayunya. Kalau alpukat ya biasanya yang jerunya itu seperti gabus itu ya, yang warna putih itu. Itu tanda-tanda sudah nggak ada kambiumnya. Jadi nanti akan gagal. Ya nggak gagal, ini dipotong ini masih hijau segar, kemudian muncul cairan, itu kambiumnya optimal. Kira-kira segitu Bu. Tinggal tergantung nanti jenis biji apa. Kalau durian sedikit lebih lama. Tetapi yang bagus memang dari pengalaman kami, sambung pucuk itu sebisa mungkin mendekati permukaan media tanah. Lebih pendek lagi. Karena kenapa? Sambung pucuk ini batang bawah nanti akan juga ada pengaruh kepada produksinya. Dari mungkin kualitasnya, gedenya, atau rasanya ada pengaruh, meskipun sedikit, mungkin 5% sampai 7%, tapi kan tetap ada pengaruh. Tapi kalau cangkok atau stek, insya Allah 100% sama dengan indukannya. Ini Bu, umur berapa kalau alpukat ini ya kurang lebih 3 bulan sudah harus kita sambung Bu, dari munculnya tunas baru. Ada yang lain? Berapa daun ya Pak? 2 daun, 3 daun itu? Enggak Bu, paling tidak bisa 7-8 daun nanti. Karena kenapa? Di saat nanti akan kita nyambung, itu harus ada daun yang kita sisakan di bawahnya. Itu masih berfungsi untuk proses fotosintesis, untuk proses memasak nutrisi yang ada di media itu. Jadi seandainya kita nyambungnya itu gagal, kita masih bisa nyambung lagi dengan cara memotong. Di bawahnya masih ada lagi. Tapi kalau daunnya nggak ada atau kita rempelin semuanya gitu ya, itu nanti kalau saat gagal kecenderungan dia akan mengering. Karena udah nggak ada yang untuk memasak untuk nutrisi itu. Tak kira tadi kan semakin ke bawah semakin bagus. Ya, dengan catatan ininya masih ranum Bu, masih sangat muda gitu loh. Sebetulnya tanpa ada daun pun bisa kalau kita sudah ahli, sekalinya sudah pinter gitu ya, nyambung. Contoh Seperti ini Bu. Nah, ini adalah Gunting praktek kain ya. untuk sambung Ini pucuk gunting ya. ranting. Nah, ini Gunting ranting ini sangat kuat ini. Untuk memotong ranting sebesar jari kita pun kuat. Tapi ini hanya untuk memotong saat kita cari entres saja sih. Atau kita untuk memotong di sini. ya, ini Kemudian yang kedua, ini peralatan setlingnya. yang dibutuhkan. Yang kedua ini entresnya atau batang atas. Nah, ini Tadi batang pagi atas. saya sudah mengambil entres. Kalau jenisnya tadi yang dikatakan jenisnya Hana. Hana itu jenis alpukat unggul. Kalau yang di Sleman, yang saya mau Pak Teguh, jenis Hana ini dulu penemunya adalah Prof. Hari yang di Manjungan. Kami bersama beliau ini sudah
5 tahun lebih ya Mbak ya, lebih dari 5 tahun. Tapi di 1,5 tahun terakhir memang saya berusaha sendiri untuk membuat bibit. Keunggulannya apa itu Pak, buahnya? Jadi kalau sedikit mencang nggak apa-apa ya. Kalau dari jenis Hana ini, itu saat beliau Prof Hari tadi dinas di LIPI Bogor, ini adalah rekayasa genetika lewat kultur jaringan. Kultur jaringan itu beberapa jenis pohon alpukat yang unggul, yang bagus-bagus, diambil serbuk sarinya saat berbunga, dijadikan satu, dites di lab LIPI Bogor. Kita tahu lab LIPI yang paling komplit ya di sana. Kemudian dari penelitian itu didapatkan pohon-pohon, mungkin 200 atau 300 pohon. Itu namanya F0. Nah, keunggulannya F0 ini dia baru segini saja, sudah ada rantingnya. Itu kita sudah bisa ambil rantingnya untuk kita sambung sebagai batang atas, karena dari F0. Waktu itu saya ikut di Nyun Sewu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kalau di organisasi masyarakat ya Muhammadiyah gitu, mengapunten. Itu kenal dengan beliau, kemudian kita bersama-sama dengan Prof Hari membuat pelatihan di Bunder dekat BLK sini. Nah itu kita membeli F0 yang 1,5 meter itu 750.000 satu pohon. Tapi karena F0 dengan banyak keunggulan tadi ya dicoba dibeli oleh teman-teman 10. Ternyata ya wis oke duitnya. Tapi ditanam ada yang di Moyudan, ada yang ditempel, ada yang di tempat saya ada 2. Kita tanam. Tetapi kalau nanti itu sebagai PIT, pohon hidup tunggal nantinya. Hasil sambungannya tadi ada 1 pohon. Kalau udah sambungan gini, itu dari F0 tadi, ini namanya F1. Tapi kemudian kalau kita punya F1 ini, kita tanam nunggu 4 tahun atau 3 tahun berbuah. Kemudian ranting-rantingnya kita potong untuk nyambung lagi, itu namanya F2. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi ini kembali, ini jenis Hana. Tapi untuk di Sleman, kita yang di Sleman, itu sejak hampir 3 tahun yang lalu lah. Saya dengan teman-teman di MPN tadi, minta izin ke Prof Hari untuk kita sertifikasi di bawah bimbingan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Pak Imawan yang lebih sering mendampingi kita. Kita sertifikasi dari Kementerian Pertanian, akhirnya dinamakan Hasmi. Hasmi. Singkatan dari? Kalau Hasmi ini ada Hana dan Asmi. Asmi itu yang saya nama personil teman kita. Mas Inoki itu nama komplenya Inoki Asmi Purnomo. Mungkin di situ diambilnya. Tapi saya nggak tahu anunya. Tapi kita saat ngobrol-ngobrol kita gojek itu ya sudah diterima sertifikatnya oleh Bupati Sleman, Bu Kustini Sri Purnomo sejak 3 bulan yang lalu. Tapi pembibitnya memang kami, pembibitnya untuk ini dengan Prof Hari. Makanya kalau mungkin di gambar nanti di HP ada itu buahnya bisa 1 sampai 2 kiloan. 1 sampai 2 kilo? Ya. Rasanya? Kalau gini aja sebagai gambaran, kalau Bapak merasakan satu nama alpukat aligator misalkan. Iya. Menurut saya aligator itu enak. Jenis lokal enak karena dia produktif dan memang masa produksinya memang panjang. Tapi ini gabungan. Nah, gabungan beberapa jenis alpukat. Sudah bisa jenengan bayangkan sendiri. Kalau mau merasakan bisa diambil. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini saya ambil dari situ. Nah, kita bicara tentang batang bawah dulu. Nyun Sewu, ini batang bawah yang sudah kedaluarsa. Nanti nyambungnya di atas sini. Karena kalau potong di sini udah gabus, Pak. Nggak ada kambiumnya. Yang penting kita nanti ini besar, syukur masih muda.
Itu tadi kata kuncinya itu. Batangnya gede, sehat. Kemudian dari entresnya atau batang atasnya, yang pertama kita sesuka kita mau jenis apa yang paling jenengan sukai. Saya pengen yang besar, kendil itu bisa 2,5 kilo. Jenis lokal, ada yang mengatakan Markus, tapi itu sama, kendil Markus itu sama. Seperti ini alpukat pangeran, alpukat peluang, itu barangnya cuma satu. Cuma mungkin di daerah kita Jawa Timur narani pangeran, tapi di sana peluang. Beda nama tapi satuan. Seperti Markus atau kendil itu sama. Kita tergantung dari keinginan kita mau jenis apa. Kalau saya nyuwun sewu brandingnya memang tadi yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, kalau ini nanti kita potong, katakanlah kita potong di sini, syaratnya diameter batang bawah dengan batang atas sama. Batang A yang ideal sama, tetapi tidak boleh batang atasnya lebih kecil. Diameternya tidak boleh. Kalau lebih gede malah nggak masalah. Gitu. Cuma nanti bentuknya kan akan wagu kan gitu ya. Wah, ini cilik kok menopang rada gede kan gitu. Nggak apa-apa. Tapi itu nggak boleh yang lebih kecil malah. Pemilihan berikutnya, ini bapak, ibu-ibu, adik-adik bisa membedakan. Ini banyak rengket ya, tumbuhnya daunnya, pangkal daunnya rengket. Ini jarang. Yang seperti ini yang kita pilih. Yang ribun. Apalagi yang seperti ini. Nanti di saat kita sambung toh ini bisa dibagi dua. Nah, kalau kita sambung ini bagi dua, ini nanti akan muncul calon tunas-tunas baru. Akan muncul banyak, Pak. Di ketiaknya ini. Ya. Di atas dahan ini. Ini akan muncul tunas-tunas baru yang memang kita inginkan. Tapi kalau begini, ini kita potong di sini, ini kita buang. Ini paling hanya satu nanti. Padahal kalau kita milih bibit yang benar itu kan sudah mulai banyak ranting, minimal 2 lah, sehingga nanti pohon itu akan rimbun, pendek, dan perawatan kita juga enak. Dan nanti kalau rantingnya banyak kan buahnya juga insya Allah akan banyak. Ini termasuk batang sekunder, Bapak Ibu. Jadi batang sekunder ini kalau kita potong juga kambingnya akan sedikit, sehingga ini tidak dianjurkan, tidak disarankan. Makanya saya tadi hanya, wah ini hanya untuk contoh saja, ini nggak bagus. Yang bagus ini. Nah ini nantinya kita praktek, kita potong seperti ini. Nanti daunnya kita hilangkan semua. Karena apa? Ini untuk mengurangi penguapan. Digunduli. Yes, betul sekali Bapak. Kemudian alat tadi yang kita bisa aja pakai cutter. Tapi ini hati-hati ya, ini tajamnya luar biasa. Ada juga yang model cutter yang begini. Tapi ini kurang praktis. Kalau ini untuk nyangkok aja sih. Ini nyun sewu, ini kenang-kenangan aja dari Dinas Pertanian. Nah, kita yang ideal pakainya yang jenis gini. Melengkung gini, ini dari baja. Ini kira-kira berapa Bu Titik? Harganya ini? Nggak mahal, tapi bagi saya mahal. Nah, bagi Titik, wah murah banget. Bukan gitu. Karena saya nggak tahu. Kayak Indra Kans, murah banget. Tapi di penjara. Ini saya inden di Watu Putih. Itu 3,5 atau 4 tahun yang lalu ya. 70. Inden. Saya inden. Mbuh dicatat murah, pokoknya inden. 2 minggu kemudian saya ke sana, katanya beberapa dus yang datang. Tinggal satu-satunya, bejoku gitu. Iya, tinggal satu. Kalau teman saya malah yang memang nyun sewu, tukang nyambung Bu, itu belinya lebih mahal lagi, 125. Ada yang 200.000. Tapi untuk kita ini udah sangat cukup lah. Kualitasnya lainnya gimana? Gimana? Kualitasnya lain yang cukup. Ini bentuk ini agak cekung, ini lebih memudahkan kita dalam proses.
Bahkan untuk nyangkok pun juga ini menjadi sangat fleksibel. Yang kedua, tingkat ketajamannya, karena dari baja ini saya pakai terus-menerus setengah tahun baru saya asah juga nggak masalah, masih tajam. Sehingga dari baja otomatis tingkat serinya tinggi, Pak. Kunci salah satunya adalah tingkat kebersihan nanti. Itu karena kalau kita nanti kotor juga akan ada kena infeksi. Nah, gunting ini kan sebetulnya saya hanya untuk gunakan untuk potongan aja sih. Kita untuk motong gini aja. Ini kita perlu agak perpendek aja nantinya. Kita gunduli aja, tapi jangan dipotong ditekuk gini nggih. Nanti dia akan terluka. Jangan. Ada yang di sini disisakan tadi, misalkan ini ada yang dipotong satu. Misalkan disisakan satu. Ada yang gini. Juga nggak apa-apa, tapi selama ini nggak mengganggu sungkup plastik yang kita pasang itu nggak masalah. Ada, tapi kalau kita udah gini aja, gunduli aja semuanya. Nah tadi Bu nyun sewu, jenengan ngendika entres ini begitu dipotong sebaiknya disambung itu dia masa kedaluarsanya berapa lama gitu ya Bu nggih? Kalau alpukat jenis gini Bu, itu begitu dipotong kita kondisinya hanya begini aja, itu maksimal 13 jam harus sudah kita sambung, karena selebihnya dari itu dia akan kering, kambingnya udah nggak bisa melekatkan lagi nanti. Kalau kering dipotong lagi atasnya gitu nggak? Maksudnya itu kan Nggih, nah ini kan saya potong jam 6:30 tadi pagi, ini kan udah agak kering ya, nanti sebelum kita iris ya potong gini dulu, kita hilangkan dulu. Tapi kalau udah 13 jam, ini kita potong terus ya tetap biasanya udah mengering kambiumnya secara umum. Kuncinya itu adalah kambium. Kemudian kita untuk nanti mengirisnya itu jangan berulang-ulang. Dengan berulang-ulang itu kambiumnya akan ke bawah di pisau. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita coba praktek. Kita yang daun yang di bawahnya ini kita kurangi. Kira-kira kita ambil di sini. Ini kita potong. Nah, kalau gini kan kadang-kadang enaknya pakai gunting. Nah. Yun saya Bu, ini kotor Bu. Tapi kan saya memang tukang sapu, jadi jangan khawatir. Nah, ini ada dua cara kita untuk sambung pucuk. Satu model bentuk V, nyun sewu, seperti ini. Bentuk V, kita belah tengah. Kemudian nanti entrisnya yang atas, batang atas itu kita iris seperti mata kapak. Dua sisi. Kita masukkan. Cara yang kedua, model sisip miring. Jadi katakanlah mana ya? Ini ya. Kita iris, ini batang bawah, kita iris miring. Sepanjang kurang lebih 2 cm. Demikian juga nanti entrisnya, batang atasnya kita miring, kita tangkap ke gini. Kita rapatkan. Nah, kuncinya berikutnya adalah setelah misalkan ini nanti sudah kita, jangan geser-geser lagi. Wah, urung pas lepas. Wah, ini kurang medun. Nah, seperti ini nanti akan kambiumnya akan kering, mengering. Kalau sudah ada perlakuan mengiris ya kita secepatnya. Kira-kira begitu. Nah, kita kemudian kita lihat entrisnya ini kira-kira sesuai enggak nih? Bapak Ibu? Bisa sama itu. Sama ya? Sama. Sama. Kemudian kalau yang tadi yang lebih kecil nggak boleh ya, minimal sama. Ini kadang-kadang ada batang atas ini yang ono sing bentuknya bunder, ono sing rada gepeng ya, kita pilih lah yang kira-kira sesuai dengan. Nah, kemudian yang ini kita iris biar tidak mengganggu. Kita ini belah tengah. Hati-hati, keselamatan kita adalah yang utama. Sekitar
2 cm. 2 cm kurang lebihnya. Oke. Ini juga kita iris. Ini seperti mata kapak. Sebisa mungkin jangan berulang-ulang, kemudian ini kita ratakan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian plastik tali yang kita gunakan ini dari plastik es yang mulur. Nah, ini kita ambil pendek aja nggak apa-apa. Ini kan mulur ini. Kita tarik dengan kekuatan yang sama kiri kanannya. Nah, ini kalau nggak sama kekuatannya bisa tebal tipis gini ya. Atau kita nariknya saat mengikat juga nggak apa-apa. Oke, saat mengikat saja kita. Nah, ini langsung kita masukkan. Nah, kemudian kita ikat. Hati-hati, jangan sampai berubah. Tetapi kuncinya adalah satu, rapat dan kuat. Kuncinya itu. Kita pegang tangan. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Ada yang kalau pas sambungan bentuk V gini, sisip tengah, ada yang diikatkan begini. Ini untuk menahan supaya batang atas tidak merucut ya. Ada yang tidak. Kalau udah yakin. Nah, ini yang penting kuat. Caranya kemudian saat kita mengikat, ini kita tersepkan atau kita masukkan begini. Nah, ini gini. Raket, kan ini raket. Kira-kira begini Bapak. Kalau ini kurang rapat, bisa ditambahi talinya. Bisa, nggak masalah. Cuma kita yang penting hati-hati untuk biar dia tidak bergeser. Kemudian plastik sungkupnya. Ini. Biasanya kalau plastik es itu kan kecil panjang gini ya. Sarannya adalah ini tersungkup sampai dengan di bawah sambungan. Jangan ini terlalu panjang, kemudian hanya nangkring di sini. Nggak ada artinya karena ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian berikutnya, jangan sekali-kali ini ditiup untuk membuka plastik. Karena apa? Dengan kita meniup CO2 kan, padahal di sini yang dibutuhkan adalah O2. Sama aja kalau kita meniup, kita bunuh. Itu kuncinya gitu. Jangan sampai sekali-kali ditiup. Nah, kadang-kadang ini kita motongnya, kalau ini terlalu kecil juga akan agak kesulitan masuknya ya. Nggih. Makanya ini perlu dipotong yang lebih pendek lagi. Nah, ini sampai di bawah sini. Tetapi yang atas ini jangan sampai, misalkan kita tarik ke bawah, jangan sampai ini tertekan. Karena kenapa? Besok itu akan munculnya tunas daun baru, turbus baru ini
jangan sampai ini mengganggu. Muncul tunas baru 1-2 pasang, oh masih ada tempat untuk dia berkembang daunnya. Seginilah kira-kira. Nggak apa-apa Bu, tetapi jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar, nanti kalau dia terlalu longgar, ini mempengaruhi penguapan. Ini kan meminimalkan penguapan supaya ini tetap, pertama ini terjaga, tetap hijau terus. Yang kedua dia cepat muncul tunas baru. Nah kalau di daerah saya dengan MDP yang sedang, ini kita tali. Nah kita tali begini. Mungkin kalau di sini, tapi di Jamblangan Bu, itu juga akhirnya kita berlakukan dengan tali, karena masih kurang tinggi. Tapi kalau di Madukoro Kajoran, tempat kegiatan kami, di sini di Turgo, ini nggak usah pakai tali, cuma udah taruh itu aja. Di sana itu ribuan membuat bibit, cuma tinggal taruh aja, sehingga ini bisa dipakai kembali. Dan ini pun besok juga bisa kita pakai kembali dengan syarat ini kering lah. Itu. Ini sambung pucuk belah tengah. Ada tanggapan? Ada yang mau di? Itu berapa lama? Ini akan tetap hijau. Tanda-tanda keberhasilan tadi berapa Pak? Berapa hari? Minggu. 2 minggu kita ya? udah bisa melihat itu. Tapi kalau muncul tunas biasanya 2-3 minggu. 2-3 minggu ya? Iya. Habis itu terus perlakuannya gimana Pak? Nah, kalau udah muncul tunas baru, ini kita lepas. Apa? Tali kita lepas, kita buka sukupnya. Sudah boleh ditanam. Nah, tapi perlakuan yang utama lagi, perlakuan setelah kita sambung gini, ini kita taruh atau ditempatkan di bawah naungan, tempat yang teduh. Nah, gini, seperti ini, ada paranet atau syukur di situ. Jangan sampai lama? Ditaruh di tempat teduh berapa lama sih Pak? sampai nunggu trubus. Oh, Nggih. Waktunya, masanya mirip-mirip dengan stek, nggak akan beda jauh. Stek pun harus disungkup begini. Lebih amannya kita di lingkungan sini ya kita tali aja lah. Kita taruh supaya yang teduh. Begitu sudah muncul tunas baru, perlakuan kita besok adalah kita lepas talinya, kita buka, tapi masih ditempatkan di tempat yang teduh selama 2-3 hari. Biar ada penyesuaian dengan lingkungan, karena tadinya kan di kerangkeng tadi ya. Di kerangkeng di betul-betul sangat terbatas, biar terbuka dulu sampai ada penyesuaian dan adaptasi dengan lingkungan. Setelah 3 hari bisa kita taruh di tempat yang panas, full, nggak masalah. Dengan ditaruh di tempat yang panas, itu dia akan cepat sekali turbusnya berkembang. Karena apa? Ini batangnya gede, turbusnya baru beberapa. Jadi dia cepat sekali. Tetapi ini yang di bawah ini biarkan dulu. Biarkan dulu nggak apa-apa. Kalau ini sudah 4 bulan, ini bisa dirempeli semua. Karena kenapa? Nggak usah nunggu daun ini menguning atau kering. Eman-eman nutrisinya daripada minggu menua ke daun yang tidak ada gunanya, mendingan ini merempeli untuk nutrisi yang atas, dia akan lebih cepat tumbuhnya. Sambung tengah mungkin ada yang mau ditanyakan? Simpel tak Bu? Sederhana ternyata gampang. Sambung pucuk sisip tengah ya. Kita coba yang kedua. Nah, nyun sewu sisip tengah hasilnya seperti ini. Ini sudah kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan dari proses penyambungan. Udah banyak atau Bu? Ini turbus daunnya. Ini yang layak jual. Nanti seperti ini. Berapa nih biasanya kalau di pasaran kayak gini? Berapa nih? Karena jenengan orang kaya ya 150.000 Pak. Kalau untuk sensasi sih 60.000. 60.000 ya. Iya. Beda harga. beda harga ya. Orang kaya sama masih belajar ya. Ngomong lagi promo Ini nyun sewu saat saya menjualkan punyanya Prof Hari.
Ya nyun sewu ini kita untuk anu aja lah, informasi aja. Dulu ini ada saksinya, istri saya masalahnya. Segini harus dijual 125.000. Beliau yang membuat. Nah, waktu itu saya kesulitan menjual. Saya menawar, Pak, jenengan itu linknya kan pejabat dan pengusaha. Iya. Mahal segitu bagi beliau pembeli, bagi buyer murah. Rasa delok rego, sebenarnya kualitasnya. Tapi bagi saya untuk menjual ke masyarakat, ke lingkungan, daya belinya kan yang saya lebih rendah. Kesulitan. Ya wes 100.000 wes. Begitu saya buat sendiri, ya saya jual 60 sekarang. Besok lagi 30 buat kita. Ini tadi, Sambung sisip ya ini ya. sambung pucuk tapi dengan cara sisip. Kita Nah, coba ini ada potong di dua sini. cara lagi, ada satu cara lagi ya. Ini kita untuk mempermudah aja. Sambung sisip. Kemudian kita ambil entresnya. Kegedean nggih, terlalu besar. Kita potong aja. Biar lebih agak sama. Ini jenisnya sama Pak? Yang dengan yang disisipkan itu? Jenis entresnya Iya. sama. Oh, jadi namanya ini hana satu. Ini hanya 2 semua, Bu. Nggih. Artinya sama ya. Nggih. Apakah itu keharusan Pak sama itu atau selera saja? Kembali saya katakan tadi, itu selera jenengan. Terserah jenengan. Ini mau jenis apa, monggo. Tapi sarannya entres ini dari pohon yang sudah berbuah. Kecuali F0 tadi nggih, dari penelitian yang di lab LIPI. Kecuali itu. Kalau sudah sambungan-sambungan harus dari pohon yang sudah berbuah. Sekarang nyun sewu, saya beberapa kali menemui nyok dolaning pembibit yang gak usah ngomong di mana. Itu gede-gede belum berbuah sudah untuk nyambungi. Artinya dia merusak kualitas sendiri. Kalau kita ngejual, kita punya produk, itu kan kalau kualitasnya bagus, ada orang beli, itu kualitas yang akan ngomong sendiri ke orang lain. Untuk jangka panjang kita loh ya. Kita namanya njur masal seperti itu ya sesaat saja kita dapat rezeki, selebihnya mati kan gitu. Ini. Nah, ini caranya kita iris kurang lebih 1,5 sampai 2 cm miring. Kira-kira begini. Ini juga miring. Ini kita jangan terlalu banyak bulan baleni ya. Nanti ini kambingnya malah ke bawah di peso. Jadi malah nanti nggak lengket, akhirnya gagal. Nah, ini kemudian kita tempel dengan rapat. Nah, kalau sudah rapat begini, kita pegang jangan sampai berubah. Kita megangnya begini. Nek kalau dari posisi gini nanti bisa meleset naik kan gitu kira-kira. Nah, yang penting kita ikat dulu untuk tetap posisinya. Baru kemudian kita yang kedua kita lilitkan dengan yang lebih kuat. Nah, ini yang penting dulu, kita kepegang dulu, tidak berubah. Baru kemudian nah ini lebih lagi, rapat dan kuat. Ini sambung sisip, sambung pucuk dengan model sisip. Perlakuannya proses berikutnya sama, kita sungkup. Nah, ini ada, kalau bisa malah ini tadi ada saya kelupaan,
mulai ada calon tunas ya. Kalau bisa kita pilih yang seperti ini akan lebih bagus. Yang ada calon tunasnya. Nah, ini kalau selama ini terpelihara dengan bagus, terjaga kondisinya, ini akan terus dia akan lebih cepat tumbuh tunas daunnya. Itu. Ya, kemudian ini kita ikat. Selesai. Nyambung saya cuma 2 menit ya Pak ya. Jadi jenengan kalau sudah bisa ini sehari Jadi bisa juragan, 100 sampai 150 sambungan. 4 bulan kemudian sudah muncul banyak tunas ini. 60.000 itu. Ya? 60.000. Jenengan kan Kalau jenengan 150. Usia 6 60.000. 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, kalau nanti ada yang pengen melihat jenisnya apa, ada berapa macam itu katanya di pintu masuk tadi. Mas Agung ya? Mas Gunawan. Mas Gunawan. Karenanku Mas Agung ya. Itu di sana ada kalau ada yang mau nanam. Silakan loh. Karo Mas Hari Agung ini banyak urusannya. diskonnya. Urusannya sama Mas Agung bukan dengan saya. Sarpinan bawa.